Bapak Mawardi atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya juga mengucapkan salam sejahtera dan salam sehat untuk kita. Suara saya sudah terdengar cukup jelas ya, Mawardi? Oke, Sampun. baik. Ya, pada kesempatan ini saya diminta oleh panitia untuk membawakan materi mengenai alur perizinan dalam mendapatkan notifikasi. Saya akan berusaha memberikan sharing penjelasan secara garis besar terkait alur perizinan ini, karena jika mendetail mungkin akan membutuhkan beberapa sesi. Karena dari panitia sendiri meminta untuk kita membahas mengenai mulai dari sarana sampai produk itu dipasarkan, keluar izin edarnya begitu. Setelah tadi Prof. Pram menjelaskan begitu panjang lebarnya mengenai tanaman herbal, terus Bapak Roni juga menjelaskan mengenai teknologi yang begitu menarik mengenai nanopartikel dan contoh-contoh produk inovasi beserta pemasarannya, maka kini saatnya kita mulai memikirkan bagaimana caranya agar produk yang sudah dihasilkan dapat didistribusikan secara legal, mengikuti aturan yang berlaku. Oleh karena itu, mari kita bahas perizinan apa saja yang bisa kita urus demi beredarnya suatu produk kosmetika. Yang pertama yaitu perizinan terhadap sarana. Next, Pak. Ya, makasih. Yang pertama perizinan mengenai sarana, di mana perizinan ini yang pertama adalah sertifikat produksi kosmetika yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang kedua, kita juga butuh sertifikat CPKB atau sertifikat pemenuhan aspek CPKB atau yang kita kenal untuk saat ini kita kenal dengan surat keterangan penerapan CPKB yang dikeluarkan oleh Badan POM. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan izin edar untuk produk itu sendiri, yang tentu saja dikeluarkan oleh Badan POM. Kemudian dalam rangka kita memperoleh sertifikat produksi kosmetik ini, tentu saja pertama kali kita harus memperoleh legalitas usaha kita. Dengan mengurus izin usaha melalui sistem OSS atau Online Single Submission, yang mungkin sudah banyak kita kenal. Karena bahkan setiap usaha harus mengurus ini. Kita dapat melakukan pendaftaran dengan mengisi data secara lengkap melalui sistem OSS, dan dari sana kita juga akan memperoleh NPWP, dan tentu saja ini bagi yang belum punya NPWP. Setelah memperoleh NPWP, kita bisa memperoleh NIB, yaitu nomor induk berusaha yang merupakan suatu identitas berusaha. Yang selanjutnya, oleh lembaga OSS kita akan mendapatkan izin usaha. NIB ini dibutuhkan untuk mendapatkan izin usaha, perizinan-perizinan yang lain sebagai dasar suatu identitas berusaha kita. Next, Pak. Ya, apabila kita telah memiliki izin usaha, sebenarnya kita sudah boleh melakukan beberapa aktivitas. Memang tidak semua, tapi hanya beberapa. Misalnya, pengadaan tanah, kemudian perubahan luas lahan, kemudian juga pengadaan sumber daya manusia, dan lain-lain. Hanya ketika kita belum melakukan pemenuhan terhadap persyaratan, nah kita belum boleh melakukan pembangunan gedung beserta pengoperasiannya. Setelah izin usaha kita miliki, next Pak, setelah izin usaha kita miliki dan kita menyatakan pemenuhan terhadap komitmen kita, maka izin komersial atau izin operasional akan dikeluarkan. Sebenarnya izin komersial atau izin operasional ini apa saja sih komitmennya? Yang pertama, dia ada standar sertifikat atau lisensi, dan yang kedua, pendaftaran terhadap barang atau jasa, sesuai dengan jenis produk dan jasa yang dikomersialkan oleh pelaku usaha. Tentu saja secara khusus, kosmetika ada komitmen khususnya. Mari kita lihat ke slide selanjutnya.
bahwa komitmen izin komersial atau operasional untuk industri kosmetik ini ada 3. Minimal ada 3. Yang pertama adalah sertifikat produksi kosmetika, yang tadi saya sudah sampaikan. Ini akan kita lanjutkan ke pengurusan dengan e-licensing ya. Kemudian sertifikat CPKB ini dengan pengajuan ke BPOM dengan e-sertifikasi. Dan yang terakhir kita mengajukan ke BPOM untuk izin edar kosmetikanya. Pada permohonan sertifikat industri kosmetik, maka kita dapat melakukan pemenuhan sertifikat produksi kosmetik ini melalui web sistem OSS yang web dari Elik Binfar Kamkas Go ID yang terintegrasi dengan sistem OSS dengan menyampaikan yang pertama rencana produksi kosmetika dan yang kedua data apoteker atau tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab. Antara lain kita membutuhkan KTP, ijazah, STR, kemudian ada pernyataan sanggup bekerja penuh waktu, dan tidak lupa surat perjanjian kerjasama antara PJ dan pelaku usaha. Alurnya adalah sebagai berikut. Ketika berkas masuk, maka Kemkes akan melakukan evaluasi dalam 3 hari. Ketika dinyatakan ada perbaikan, maka akan kembali ke pelaku usaha, dan pelaku usaha harus melakukan perbaikan dalam 10 hari. Apabila setelah dilakukan evaluasi ulang dan dinyatakan tidak ada perbaikan, maka akan keluar notifikasi pemenuhan komitmen SPK. Ini kurang lebih 1 hari kerja. Kemudian, apabila dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, maka akan dilakukan penolakan. Seperti itu. Kemudian untuk pembayaran dan lain sebagainya, ini akan dilakukan saat penyampaian dokumen pemenuhan komitmen. Dengan masa berlaku izin, yang pertama izin usaha ini akan berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya. Kemudian yang kedua, izin komersial atau operasional ini berlaku 5 tahun, tapi dia dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Perpanjangan ini dilakukan 6 bulan sebelum masa berlaku berakhir. Ini adalah tabel perbandingan, di mana aturan yang lama dari Kemenkes adalah 1175 tahun 2010, dan peraturan yang baru adalah Permenkes nomor 26 tahun 2018. Di sana awalnya ada istilah izin produksi kosmetika, yang sekarang diganti dengan sertifikat produksi. Kemudian persyaratan-persyaratannya tampak lebih ringan, maksudnya bukan lebih ringan, tapi dipermudah dengan bukan mengganti, tapi melampirkan NIB sebagai pengganti dari TDI, SIUP, dan lain-lain. Kemudian ada poin penting juga bahwa pada Permenkes 26 tahun 2018 ini tidak diwajibkan atau tidak dibutuhkan sertifikat CPKB, di mana pada aturan yang sebelumnya kita harus melakukan sertifikasi CPKB atau penerapan CPKB sebelum kita memperoleh izin produksi kosmetika. Untuk masa berlakunya tetap sama, yaitu 5 tahun. Kemudian yang kedua, kita berbicara mengenai perizinan dalam rangka memperoleh sertifikat CPKB. Ini dasarnya dari Per BPOM nomor 25 tahun 2019, kemudian dan Per BPOM nomor 31 tahun 2020 yang berbicara mengenai perubahan Per BPOM sebelumnya, kemudian dan rancangan tata cara sertifikasi. Nah, pada bulan November kemarin telah dilakukan perancangan Per BPOM tentang tata cara sertifikasi, di mana pada rancangan ini industri kosmetika itu adalah wajib dalam melakukan dan menerapkan pedoman CPKB. Penerapan pedoman tersebut dibuktikan dengan yang pertama kita memiliki sertifikasi CPKB, dan yang kedua
sertifikat pemenuhan aspek CPKB. Tapi pada sertifikat pemenuhan aspek CPKB ini, kita bagi menjadi dua golongan A dan golongan B. Di mana pada golongan A itu industri kosmetik boleh memproduksi semua bentuk dan jenis sediaan kosmetik, sedangkan untuk golongan B hanya membuat bentuk dan sediaan tertentu dengan teknologi yang sederhana. Sebenarnya untuk persyaratan dan tata cara pendaftaran akunnya seperti apa? Mari kita lihat bersama. Yang pertama, kita tentu saja harus melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi. Yang kedua, kita harus memiliki NIP. Dan yang ketiga, kita mengisi data dan mengunggah dokumen pendukung melalui laman resmi pelayanan e-sertifikasi BPOM. Dan kemudian dalam waktu 3 hari permohonan diunggah, maka BPOM melakukan verifikasi secara daring ataupun manual terhadap permohonan tersebut. Dan jika dinyatakan hasilnya lengkap dan benar, maka nama pengguna dan kata sandi akan dikeluarkan. Setelah kita mendapatkan kata sandi dan nama pengguna, maka sebelum menerbitkan sertifikat CPKB, maka kita harus terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan denah bangunan industri kosmetika. Ini tertuang di pasal yang ke-6. Dengan tata caranya sebagai berikut, pemohon ini akan mengunggah surat permohonan dan denah bangunan ke e-sertifikasi BPOM. Kemudian dari Badan POM akan menerima berkas dan melakukan evaluasi selama 10 hari. Apabila diperlukan penambahan data, maka berkas itu akan kembali ke pemohon dan akan dinotifikasikan bahwa butuh untuk perbaikan. Perbaikan ini diberikan waktu selama 20 hari. Setelah itu, dokumen akan kembali ke Badan POM untuk dilakukan evaluasi ulang. Dan apabila hasil evaluasi ini memenuhi syarat, maka ia akan disetujui dan akan keluarlah surat elektronik persetujuan denah bangunan industri kosmetik. Gitu. Kemudian, apabila hasil evaluasi ini tidak memenuhi syarat atau pelaku usaha tidak menyerahkan tambahan data, maka akan keluarlah surat elektronik penolakan. Demikian. Kemudian untuk selanjutnya, setelah denah kita di ACC oleh Badan POM, kita melakukan permohonan selanjutnya, yaitu terhadap sertifikat CPKB dan sertifikat pemenuhan aspek CPKB. Apa saja yang diperlukan untuk dokumentasi yang diunggah ke laman resmi BPOM? Yang pertama, kita butuh dokumen administratif yang berisi surat permohonan dan bukti pembayaran PNBP. Penerimaan negara bukan pajak ya. Kemudian yang kedua, kita butuh mengunggah juga dokumen penerapan aspek. Ini ada 3 macam, 12, 9, dan 3. Nanti akan kita lihat lebih lanjut ya mengenai perbedaannya. Kemudian kita juga mengunggah surat persetujuan penggunaan fasilitas bersama yang masih berlaku. Ini untuk yang menggunakan fasilitas bersama dengan obat dan obat tradisional. Yang terakhir, kita juga harus memiliki penanggung jawab sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Ini caranya hampir sama dengan yang sebelumnya, dengan kita mengunggah surat permohonan dan lain-lain yang dokumen yang tadi saya sudah sebutkan ke e-sertifikasi BPOM. Kemudian setelah itu akan dilakukan verifikasi oleh Badan POM dan keluarlah surat perintah bayar. Dan kita harus melakukan pembayaran selama dalam waktu 7 hari kerja. Setelah dokumen itu diterima dari Badan POM, maka akan dilakukan evaluasi selama 35 hari dengan sistemnya clock on, clock off. Itu maksudnya
ketika hasil evaluasi itu memerlukan tambahan data, maka waktu penghitungan hari kerja itu dihentikan. Dan setelah pelaku usaha melakukan perbaikan dan mengsubmit hasil perbaikan, maka waktu akan dihitung kembali. Seperti itu. Waktu perbaikan diberikan selama 20 hari kerja dan maksimal hanya dapat dilakukan 3 kali perbaikan. Jadi ketika kita sudah memiliki data-data perbaikan yang komplit, baru kita submit. Jangan sedikit disubmit, sedikit disubmit. Jadi bisa jadi kita melebihi batas 3 kali dan kita akan langsung ditolak begitu. Kemudian apabila hasil evaluasi itu tidak memenuhi syarat atau kita tidak menyerahkan tambahan data, maka tentu saja akan ada penolakan. Dan apabila hasil evaluasi itu disetujui, maka secara online akan dikeluarkan sertifikat CPKP. Selanjutnya, Pak. Ya, ini adalah tabel perbandingan ya, perbandingan antara permohonan mengenai sertifikat CPKP ataupun sertifikat pemenuhan aspek CPKP. Jadi, kalau kita mengajukan sertifikat CPKP, maka industri kosmetik itu bisa menerima kontrak produksi, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Roni. Betul bahwa hanya yang bersertifikat CPKP yang boleh menerima kontrak produksi. Tapi kalau industri kosmetik tersebut tidak mau menerima kontrak produksi, ya itu tidak masalah. Sedangkan untuk golongan A dan golongan B, itu istilahnya bukan sertifikat CPKP, tapi sertifikat pemenuhan aspek CPKP. Mereka tidak berhak menerima kontrak produksi. Dan untuk aspek yang dinilai, tentu saja berbeda. Yang tadi saya sebutkan 12 aspek, itu bisa dilihat aspeknya komplit dan sangat komplit. Kita harus memenuhi semua aspek tersebut. Kemudian golongan A, kita ada 9 aspek. Jadi, khusus aspek kontrak produksi, penanganan keluhan, dan audit internal, ini tidak dilakukan oleh golongan A. Sedangkan untuk golongan B, dia hanya menerapkan 3 aspek. Aspek sistem manajemen mutu, yang kedua aspek sanitasi dan higiene, dan yang ketiga dokumentasi. Namun untuk pembaruan, ini ada perbedaan antara golongan A dan golongan B. Kalau yang golongan A, pembaruan itu hanya dapat dilakukan maksimal 2 kali. Dan setelahnya, dia harus meningkat golongan menjadi sertifikat CPKP. Begitu. Untuk yang golongan B, dia bisa memperpanjang terus. Next. Kemudian yang selanjutnya kita membahas mengenai perizinan dalam rangka memperoleh izin edar kosmetik. Ini didasari dengan Permenkes 12 dan tentang tata cara pengajuan notifikasi kosmetika per BPOM dan Permenkes 1176 tahun 2010 tentang notifikasi kosmetika. Setiap produk yang kita hasilkan tentu saja harus memenuhi kriteria, yaitu kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan atau label, dan klaim. Dan setiap kriteria ini harus kita masukkan di dalam dokumen informasi produk, di mana dokumen ini mencakup keseluruhan isi, termasuk efek samping dan lain-lain sebagainya. Dan dokumen informasi produk ini seharusnya kita miliki sebelum kita mengajukan notifikasi kosmetika. Tata cara pengajuan notifikasi ini seperti apa? Yang pertama, kita lakukan pendaftaran pemohon notifikasi. Setelah pemohon notifikasi ini terdaftar di sistem, maka kita baru bisa melakukan pendaftaran produknya. Kita akan bahas satu persatu siapakah pemohon notifikasi. Yang pertama adalah industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia tentu saja. Kemudian yang kedua, usaha perorangan atau badan usaha di bidang kosmetika
yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah importir kosmetika. Mengapa di sini yang saya klik hanya 2? Karena pada tema ini kita membahas mengenai bahan herbal Indonesia. Jadi tentu saja untuk importir kosmetika kita lewatkan, karena importir kosmetika itu kan dari luar negeri ya, bukan dari bahan Indonesia. Kemudian selanjutnya, persyaratannya apa saja untuk pemohon notifikasi kosmetika dalam negeri atau industri kosmetika dan kosmetika kontrak? Ada persamaan bahwa kita tetap membutuhkan NIB. Kemudian fotokopi identitas direksi atau pimpinan perusahaan. Kemudian surat pernyataan direksi tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang kosmetika tentunya. Dan surat pernyataan bahwa pemohon notifikasi bersedia dibatalkan nomor notifikasinya apabila terdapat pihak lain yang lebih berhak terhadap merek atau nama notifikasi tersebut, kosmetika tersebut. Yang membedakan di sini adalah pemohon notifikasi kosmetika dalam negeri atau industri kosmetik, dia membutuhkan fotokopi sertifikat CPKB atau surat keterangan penerapan CPKB sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang akan dinotifikasi dengan paling singkat waktu berlakunya 6 bulan sebelum terakhir. Sedangkan untuk kosmetika kontrak, kita tentu saja membutuhkan perjanjian kerjasama antara produsen dengan pelaku usaha, kemudian kita juga membutuhkan sertifikat CPKB dari produsen. Kemudian seperti biasa, fotokopi izin usaha yang lain, dan rekomendasi sebagai pemohon dari UPT BPOM setempat. Setelah itu, kita melakukan pendaftaran akun badan usaha. Yang pertama, kita harus membuat head account perusahaan. Yang kedua, sub account perusahaan. Yang ketiga, membuat sub perusahaan. Dan yang terakhir, kita melakukan verifikasi dokumen administrasi di loket notifikasi kosmetika. Semuanya ini bisa kita akses dari web Notifkos yang telah tertera, https ini notifkos.pom.go.id. Dengan alur sebagai berikut bahwa pemohon ini akan mengisi formulir registrasi pemohon di web tersebut dan kemudian akan dilakukan verifikasi data. Setelah itu, user ID dan password ini akan dikeluarkan dan ini akan digunakan untuk notifikasi kosmetik selanjutnya. Ini contoh gambarnya tadi ketika kita membuka web Notifkos dengan login aplikasi, kita masuk ke kotak hijau registrasi ini di tahap awal. Selanjutnya, proses untuk head account. Setelah kita masuk ke situs Notifkos, kita melakukan login. Kemudian kita pilih menu registrasi, diisi dengan username and password yang sudah kita punya tadi. Kemudian kita mengisi formulir head account. Di sana akan ada data-data perusahaan yang harus kita masukkan. Kemudian kita bisa melakukan submit ketika data itu sudah lengkap. Setelah itu, head account bisa aktif dalam waktu 1 hari kerja. Yang kedua, kita harus melakukan pendaftaran sub-account, di mana setelah melakukan login dengan mengisi username dan password head account, maka kita bisa memilih menunya masuk, terus kita akan mengelola sub-account, maka kita akan daftar sub-account-nya kita, dan akhirnya sub-account pun bisa langsung diaktifkan. Untuk sub perusahaan, jangan lupa kita juga harus melakukan pendaftarannya. Kita melakukan login dengan diisi username and password dari head account. Kemudian kita pilihkan menu masuk dan kemudian sub perusahaan.
kita isikan data perusahaan dan pabrik secara rinci sesuai dengan permintaan yang ada di template tersebut. Kemudian kita juga melakukan mengisi jenis perusahaannya, apakah kita industri kosmetik, ataukah kita importir kosmetika, ataukah kita badan usaha pemberi kontrak. Yang ketujuh, kita bisa langsung meng-submit dan BPOM akan melakukan verifikasi dokumen ini. Di loket A notifikasi kosmetik, prosesnya 14 hari kerja. Kemudian akun bisa diaktifkan. Seperti itu. Untuk kelengkapan dokumen, kita membutuhkan NPWP, terus ada KTP, komisaris direksi atau pimpinan perusahaan, kemudian ada surat pernyataan komisaris atau direksi. Terus untuk data-data perusahaannya kita membutuhkan NIB jika kita sudah punya NIB ya. Kemudian tidak lupa kita surat pernyataan hak atas merek. Bisa saja merek itu bukan merek milik kita sendiri, tetapi merek punya orang lain atau perusahaan lain, tapi yang sudah dilimpahkan haknya ke kita. Jadi itu harus disertakan surat pernyataan hak atas merek, kemudian sertifikat atau pendaftaran merek jika ada, jika kita memilikinya. Kemudian yang terakhir untuk sertifikat CPKB atau rekomendasi penerapan CPKB, atau yang lama kita masih memakai surat izin produksi kosmetika dan surat pernyataan penerapan CPKB, itu masih bisa diterima. Kemudian untuk memberi kontrak, artinya kita sebagai individu yang memberikan kontrak kepada industri kosmetik lain untuk memproduksi produk kita, juga harus menyertakan NIB dan surat perjanjian kerjasama kontrak yang telah disahkan oleh notaris dengan mencantumkan merek atau nama kosmetik serta tanggal berlaku perjanjian. Tanggal berlaku perjanjian ini sangat penting karena dari hasil diskusi dengan balai atau badan POM yang pernah saya lakukan, ini seringkali terlewatkan. Jadi tidak mencantumkan masa berlaku perjanjian, padahal itu sangat dibutuhkan untuk mendaftarkan suatu produk. Jangan sampai perjanjian kita sudah habis, tapi produk masih tetap terus berjalan. Dan itu tentu saja sudah menyalahi dengan aturan izin edar. Begitu ya. Kemudian sama seperti tadi, kita juga harus menyatakan hak atas merek dan memberikan sertifikat pendaftaran merek jika ada. Dan yang penting memang kita harus punya sertifikat CPKB pabrik penerima kontrak. Sebenarnya kalau yang terakhir ini importir, ini tambahan, dia harus punya NIB, API, angka pengenal import, kemudian surat perjanjian kerjasama, kontrak, jika melakukan kontrak produksi di luar wilayah Indonesia. Selain itu, harus ada pula surat LOA, surat penunjukan keagenan, dan GMP yang dilegalisir oleh KBRI, di mana sertifikat GMP ini dibutuhkan secara mutlak untuk negara-negara selain ASEAN. Tapi untuk negara ASEAN masih ditoleransi dengan surat pernyataan GMP apabila mereka belum memiliki sertifikat GMP. Dan harus disertakan juga CFS yang dilegalisir oleh KBRI. Untuk pengajuan notifikasi kosmetika itu sendiri, kali ini kita membahas mengenai produknya. Kalau yang tadi izin-izin sebelumnya, ini notifikasi kosmetik untuk produk. Kita bisa melakukan login melalui sub-account. Dan kemudian memilih menu perusahaan dan daftar produk. Di sana ada pilihan lagi mengenai status produk dan isi data produk. Ketika kita melakukan pengisian status produk, maka setelah itu status produk ini maksudnya apakah impor, kontrak, atau lokal ya. Kemudian setelah itu kita pilih produsen, kemudian data-data secara lengkap untuk produk kita,
pengemasnya siapa jika ada pengemas lain selain industri utama. Kemudian mereknya kita apa harus kita masukkan, termasuk nama produk, warna sediaan, dan tipe produk atau kegunaannya seperti apa. Begitu. Kemudian untuk yang selanjutnya, kita bisa mengisi daftar kemasan produknya, kita menggunakan kemasan apa saja, dan daftar bahan-bahan yang kita gunakan. Untuk bahan-bahan yang kita gunakan ini, sebenarnya karena topik bahasan kita ini mengenai bahan herbal, maka tentu saja kita harus mempertimbangkan dan apakah bahan herbal ini ada di dalam list yang dimiliki oleh BPOM. Tapi puji syukur, karena dalam hal ini BPOM ini sangat mendukung dengan memberikan daftar bahan herbal Indonesia pada sistem notif cost. Sebagian besar, bahkan hampir semua tanaman herbal sudah ada di dalam daftar tersebut. Dan seandainya ada tanaman herbal yang belum masuk dalam list, maka pelaku usaha itu dapat melakukan konsultasi ke Direktorat Standarisasi BPOM. Dan bahan tersebut akan dinilai keamanan dan kemanfaatannya. Pelaku usaha ini dapat melakukan permohonan dengan data pendukung fungsi bahan tersebut. Kalau berdasarkan pengalaman yang saya pernah lalui, sampai selama ini semua bahan yang kami gunakan itu ada di list BPOM. Jadi untuk pengalaman mengenai konsultasi ke Direktorat Standarisasi, terus terang saya juga belum pernah. Saya bersyukur BPOM sangat mendukung dengan list yang begitu lengkap untuk bahan-bahan kosmetik. Setelah kita mengisi data produk secara lengkap dan rinci, maka kita bisa membaca pernyataan. Di sana ada pernyataan yang harus kita setujui. Antara lain, kosmetika itu yang dinotifikasi harus memenuhi persyaratan undang-undang, dan saya menjamin bahwa DIP itu sudah siap tersedia. Seperti itu, antara lain seperti itu. Kemudian kita akan pilih setuju, kemudian next, dan kemudian SPB atau surat perintah bayar itu akan diterbitkan secara otomatis dari sistem. Dari SPB ini, kita akan melakukan pembayaran di bank yang sudah bekerja sama. Bisa di bank, mungkin listnya nanti bisa kita cari bersama, tapi saya biasanya membayar di 2 bank, di BNI dan di BCA. Sebenarnya ada bank-bank lain yang bisa, bahkan sekarang tidak perlu ke bank, kita bisa melakukan dengan M-Banking atau e-banking seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan mendapatkan nomor transaksi dari bank. Kemudian secara otomatis pula dari sistem akan mengeluarkan nomor ID produk. Dengan berjalannya waktu, BPOM ini akan melakukan verifikasi produk. Jadi menilai apakah produk itu bisa dikeluarkan nomor izin edarnya atau nomor notifikasinya, ataukah harus ada konfirmasi lebih lanjut. Biasanya selama 14 hari kerja, BPOM akan memberikan notifikasi apakah suatu produk itu perlu ada proses konfirmasi, ataukah langsung ditolak apabila ada bahan-bahan yang menyalahi aturan regulasi bahan baku kosmetik, ataukah akan langsung diterbitkan nomor notifikasinya. Begitu. Apabila kita melakukan, apabila di sana ada proses konfirmasi, maka kita harus menjawab proses konfirmasi itu dalam waktu 14 hari kerja. Dan ketika setelah kita melakukan konfirmasi, biasanya kita lakukan dengan dua jenis. Yang pertama kita
melakukan mengeklik dari web yang telah disediakan. Dan yang kedua, kita melakukan pengiriman email untuk menjawab secara rinci atau memberikan data tambahan melalui email. Untuk masa berlaku notifikasi, ini adalah 3 tahun. Dan pembaruan notifikasi dapat dilakukan paling lambat 30 hari sebelum habis masa berlaku nomor izin edarnya. Ini dari Permenkes 1176 tentang notifikasi. Jadi ketika 90 hari sebelum notifikasi itu berakhir, akan ada warning di sistem. Seperti yang menyala merah begitu ya. Dan kita harus mengecek, oh ternyata ada produk kami yang akan habis masa berlakunya. Nah, jangan terlena, oh masih lama begitu ya. Tapi kalau bisa sesegera mungkin, karena jika itu kurang dari 30 hari, kita mengeklik pembaruan, itu sudah tidak bisa. Atau apabila kita melakukan terlalu mepet, jaraknya terlalu mepet, bisa jadi pada proses tersebut BPOM membutuhkan konfirmasi ulang terhadap produk yang sudah kita produksi selama ini. Itu seringkali terjadi, menurut pengalaman saya, bisa jadi seperti itu. Jadi ketika suatu produk itu sudah di-ACC oleh BPOM dan keluar nomor notifikasinya selama 3 tahun ini, maka untuk pembaruan dia bisa jadi ada warning, oh ternyata ada perubahan bahan yang tidak diizinkan. Jadi kita harus melakukan notifikasi ulang dan melakukan reformulasi. Nah, dan waktu itu kan tidak singkat ya, kita membutuhkan waktu yang cukup panjang begitu. Jadi apabila terjadi seperti itu, terutama untuk bahan-bahan yang mungkin menjadi bahan yang dibatasi dalam kadar tertentu, pembatasannya berkurang, seperti itu, maka kita harus melakukan notifikasi ulang dan secara otomatis nomor notifikasi lama itu akan gugur. Untuk menyambung produk kita dengan nama yang sama, maka kita harus melakukan pendaftaran ulang, dan itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit, seperti itu. Ini adalah sumber-sumber peraturan-peraturan yang bisa kita baca bersama. Untuk lebih detailnya, bisa kita lihat satu-satu nanti kalau misal di rumah ada waktu senggang, kita baca lebih rinci, sehingga kita bisa mengerti alur-alur ini dengan lebih pasti. Selanjutnya, ya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Waktu saya kembalikan ke Bapak Mawardi. Silakan.